student. Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, Teacher akan mengajar tema 5, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Pada tema kali ini, yang akan Ananda pelajari adalah tentang ekosistem. Sedangkan subtema satunya adalah tentang komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada kali ini yaitu pertama, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi secara tepat. Kedua, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, materi pertama yang akan Ananda pelajari pada kali ini yaitu menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Pokok pikiran sering disebut dengan ide pokok yang merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf. Ide pokok bisa kita tentukan baik melalui teks fiksi ataupun teks non-fiksi. Nah, kali ini Ananda hanya akan mempelajari tentang teks non-fiksi. Apa Ananda tahu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Nah, untuk bisa menemukan pokok pikiran dan informasi dari teks non-fiksi, simaklah bacaan berikut ini. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu.
Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan tersebut, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Sebagai contoh, pada paragraf pertama yang merupakan pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang merupakan informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup. Nah, untuk paragraf kedua sampai yang keempat, Ananda kerjakan di lembar double foliomu. Menemukan informasi sebuah teks dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang dibacakan. Nah, membuat pertanyaan dari suatu bacaan dapat menggunakan kata tanya apa yang menanyakan tentang benda, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan sebab, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, dan bagaimana yang menanyakan hal, cara, keadaan, dan proses tertentu. Nah, sekarang simaklah bacaan berikut ini. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman yang berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Berdasarkan bacaan tersebut, tugas Ananda berikutnya adalah buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Buat minimal 1 setiap kata tanyanya. Setelah Ananda mengetahui bagaimana cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi, materi berikutnya adalah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Dari kedua gambar tersebut memiliki perbedaan, di mana
gambar pertama menunjukkan sebuah lingkungan yang tidak ada makhluk hidupnya. Dan gambar yang kedua menunjukkan sebuah lingkungan di mana terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan di dalamnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam satu lingkungan terdapat berbagai hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Sedangkan populasi merupakan kumpulan individu yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sedangkan komunitas merupakan kumpulan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, misalnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan jenis makanan hewan, dapat Ananda ketahui bahwa hewan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan, misalnya sapi, kerbau, ulat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah hewan yang memakan hewan lain. Contohnya, kucing memakan tikus, katak atau cicak memakan serangga, dan lain sebagainya. Nah, setelah Ananda mengetahui jenis makanan hewan, tugas Ananda berikutnya adalah buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan lainnya merupakan pemakan hewan lain. Yang kedua, tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Dan yang kelima, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada lembar double foliemu dengan tulisan yang rapi. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi Ananda semua. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.